Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu ala manittaba'al huda. Para pemeriksa channel Raja Kelana yang budiman, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas masalah tentang penyesat yang sehubungan dengan tema kita yang terdahulu, yakni menapis wahyu di antara pena penyurat palsu. Pada bahasan ini kita akan mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadiy laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Artinya, ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Dia Allah berfirman, ini adalah jalan lurus yang aku jamin ditunjukkan kepada hamba-hambaku itu. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Sesungguhnya neraka jahanam benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk semua pengikut setan. Ini adalah proklamasi iblis laknatullah bahwa ia adalah musuh Nabi Adam dan keturunannya, dan untuk menjalankan misi hidupnya menyesatkan manusia, maka ia minta kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan iblis ini. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa hiduplah di bumi. Keduanya beranak pinak yang banyak. Setiap lahir kembar laki-laki dan perempuan. Demikianlah sampai saat dewasa anak-anaknya pun dinikahkan dengan syariat nikah silang, yakni anak laki-laki menikahi perempuan yang selain kembarannya. Tidak diperbolehkan menikahi kembarannya sendiri yang satu kelahiran. Singkat cerita, sampailah pada saat Habil dan Kabil. Kabil ingin menikahi kembarannya sendiri yang satu kelahiran, yakni namanya Iklima. Oleh Nabi Adam alaihissalam, anaknya dinasihatkan untuk tidak menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kabil keras kepala dan ingin juga menikahi adiknya sendiri. Oleh karena itu, Nabi Adam alaihissalam mengadu kepada Allah, dan Allah berfirman supaya Adam menyuruh kedua anaknya membuat persembahan. Maka perintah itu pun disampaikan oleh Nabi Adam kepada kedua anaknya, Habil dan Kabil. Habil
karena ia adalah seorang peternak, maka ia membuat persembahan dengan seekor kibas yang besar dan bertanduk besar. Pokoknya yang terbaiklah di antara domba-domba yang ia miliki. Sementara Qabil adalah seorang petani, lalu untuk membuat persembahan itu ia tidak tulus dan juga tidak serius. Lalu ia mempersembahkan buah-buahan yang ia miliki, tapi buah yang hampir busuk. Dan hasilnya dari dua persembahan itu, Allah Subhanahu wa taala ridha dengan korban yang dipersembahkan oleh Habil. Dan Qabil semakin murka, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian dinikahkanlah Habil dengan Iklima, Qabil dengan Labuda, sesuai syariat yang telah ditetapkan kepada keturunan Nabi Adam ketika itu. Dari peristiwa ini makin marahlah Qabil, lalu ia melarikan diri ke hutan. Dan disinilah pertemuan Qabil dengan iblis laknatullah. Iblis menghibur hati Qabil dengan bunyi-bunyian yang syahdu, sembari membisikkan betapa ia tidak harus diperlakukan tidak adil seperti itu. Sudah benar bahwa dia pemuda tampan menikahi adik kembarnya yang cantik jelita. Maka mendengar itu makin bertambahlah amarah, terasa terzolimi di dalam hati Qabil. Dan dalam keadaan itu iblis terus membakar emosi dan amarah dari Qabil. Berhari-hari itu ia bakar harga diri Qabil, sehingga pada akhirnya hasil bisikan iblis ini membuat Qabil mengambil langkah yang sangat-sangat salah, yakni membunuh saudaranya Habil. Lalu setelah ia membunuhnya, ia melarikan diri. Dan inilah pertama kalinya darah manusia tertumpah ke bumi dan pembunuhan kali pertama. Demikianlah iblis hidup bersahabat dengan Qabil sampai ia memiliki keturunan, hidup di sebuah lembah. Mereka hidup tanpa hal-hal yang baik karena iblislah yang menjadi panutan mereka. Dan keturunan Qabil ini pun sangat zalim dan sering melakukan penindasan kepada kelompok yang ditinggali saudaranya yang lain. Berbagai keburukan mereka lakukan atas arahan iblis laknatullah. Kejahatan mereka menjadi-jadi hingga ketika saat Nabi Idris alaihissalam diutus kepada mereka oleh Allah, mereka banyak yang tidak patuh, hanya sedikit dari mereka yang beriman. Ikhwan manittaba al-huda, manusia makin berkembang banyak. Diutus pula lah oleh Allah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan perjuangan dan kesabaran yang besar. Hampir 1000 tahun berdakwah, namun kedurhakaan kaumnya masih berkarat. Dan pada gilirannya Allah kirimkan banjir besar, sehingga binasalah kaumnya Nabi Nuh, kecuali orang yang naik di kapal, termasuk 3 anak Nabi Nuh sendiri. Dan dari 3 anak Nabi Nuh inilah lahir akar bangsa-bangsa, yakni Sam, Ham, dan Yafet. Sam adalah akar nenek moyang bangsa-bangsa di Timur Tengah. Ham adalah nenek moyang dari bangsa-bangsa di Afrika dan sebahagian Asia. Lalu Yafet adalah nenek moyang dari bangsa Eropa dan sebagian Asia. Lalu kemudian Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad yang ada di Yaman dan Oman, kaum yang ingkar dan sombong akan kemauan hidup dan kemakmurannya. Mereka lupa diri bahwa itu semua adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka dengan hasil pertanian yang begitu melimpah. Namun mereka lupa diri bahwa semuanya adalah titipan dan anugerah Allah, karena mereka dihasut oleh iblis. Dan akhirnya bencana kekeringan pun Allah kirimkan. Namun peringatan pertama ini tidak membuat mereka sadar untuk kembali ke jalan yang benar. Bahkan lebih dari itu, mereka makin durhaka karena mereka meminta pertolongan kepada berhala untuk meminta hujan. Lalu
Allah pun mengirim awan tebal yang mereka kira pertanda datangnya hujan, tapi ternyata yang datang adalah angin topan yang dahsyat yang menghamburkan semua kaum Ad sehingga binasa. Selanjutnya Nabi Saleh alaihi salam diutus kepada kaum Samud, bagian dari keturunan Ad yang bermukim di lembah Hijr di Hijaz. Bangsa ini bangsa yang kuat dan arsitek bangunan yang terampil, tapi mereka juga adalah penyembah berhala. Nabi Saleh yang diutus kepada mereka tidak dihiraukan. Dakwah Nabi Saleh dianggap angin lalu. Bahkan satu perintah kecil dari Allah berupa larangan untuk membunuh onta Nabi Saleh mereka anggap olok-olok. Maka karena mereka menganggap itu hanya olokan, dengan berani dan terus terang mereka menyembelih ontaknya Nabi Saleh alaihissalam. Bahkan dengan pongah mereka meminta azab kepada Nabi Saleh untuk meminta Allah mengirimkan azab kepada mereka jikalau memang benar Tuhan Nabi Saleh adalah benar-benar Tuhan. Atas tantangan ini Allah pertama kali mengirimkan suara petir yang dahsyat, lalu disusul guncangan yang teramat sangat sehingga menghancurkan batu-batu bangunan yang mereka buat dan menimpa kaum itu. Lalu kemudian diutuslah Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi penguasa Babilonia, yakni Raja Namrud. Sedang saudaranya Nabi Lut ke negeri Sodom. Negeri Sodom ini dibalikkan oleh Allah karena dosa yang amat melampaui batas sejak adanya Nabi Adam, yakni dosa liwat, yakni menyukai sesama sejenis. Demikianlah sepanjang zaman iblis berperan aktif dan menyesatkan manusia, berkolaborasi menentang perintah Allah, yang pada gilirannya mangsa-mangsa iblis ini hanyalah memperbodoh diri karena mau ditipu dan diperdaya oleh iblis laknatullah. Ikhwan manittaba'al huda, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang cerdas lagi berani. Ia selalu memperhatikan hal-hal di sekitarnya, seperti ketika ia melihat ayahnya Azar yang bekerja membuat patung untuk disembah oleh Namrud dan rakyatnya. Ia bertanya kepada ayahnya yang membuat ayahnya terkejut dan tidak bisa menjawab apa-apa. Bahkan pada satu pesta, ia pernah berkata dengan lantang bahwa penyembahan kepada patung itu sia-sia karena patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang mendengar semua terkejut, bahkan membuat imam marah. Namun ayahnya Azar meminta maaf dan mengatakan bahwa anaknya gila. Dan setelah tenang, lalu pesta pun berakhir. Akhirnya Azar menyeret anaknya dan memarahinya di rumah. Tapi Nabi Ibrahim yang remaja terus berpikir tentang pencipta alam semesta ini yang harusnya disembah. Dalam pencariannya, maka Allah memberi petunjuk pada Nabi Allah Ibrahim untuk menelaah keberadaan bintang, bulan, dan matahari. Yang oleh pikiran cerdasnya dan nalarnya yang tajam menganggap bintang adalah Tuhan. Begitu juga dengan bulan dan matahari. Tapi ketika benda hebat itu terbit dan tenggelam, maka lahirlah kesimpulan ia akan menyembah Tuhan pemilik semua alam ini, yang menerbitkan dan juga yang menenggelamkan. Lalu ia menyebut Tuhannya dengan El Shaddai dalam bahasa Ibrani. El Shaddai dalam bahasa Arab adalah Al-Aziz, yang artinya Maha Perkuasa atau Maha Kuasa. Setelah ia mendapatkan kebenaran satu-satunya akan Tuhan yang layak dan patut untuk disembah, lalu Nabi Ibrahim pun mendakwahkan Tuhannya kepada ayahnya. Namun ayahnya menolak, dan begitu juga kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak terima Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi Allah Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim ingin menunjukkan fakta bahwa Tuhan berhala yang mereka sembah adalah sesuatu yang sia-sia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat semua orang pergi pesta,
Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala dan meninggalkan satu yang paling besar. Dan Nabi Ibrahim pun pergi. Saat orang-orang melihat Tuhan mereka, sembahan mereka hancur berkeping-keping, mereka mencari pelakunya dan ditangkaplah Nabi Ibrahim dan diadili. Tapi saat ditanya siapa yang melakukan penghancuran berhala-berhala tersebut, Nabi Ibrahim menjawab bahwa yang menghancurkan adalah patung yang paling besar. Maka makin marahlah Namrud, bertanya, bagaimana kami bisa bertanya kepada patung yang tidak bisa bicara? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, lalu kalau dia tidak bisa bicara, tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian menyembahnya? Akibatnya Nabi Ibrahim pun dihukum oleh Namrud dengan membakarnya hidup-hidup. Namun Allah Subhanahu wa taala mencintai nabinya dan menyelamatkannya dari api yang berkobar-kobar. Saat Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang, semua orang terkejut dan Ibrahim meninggalkan mereka tanpa kurang satu apapun. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada keturunannya untuk menyembah Allah yang Esa, yang tidak ada saingan ataupun setara dengan El-Shaddai. Nabi Ibrahim memiliki dua putra, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Keduanya tumbuh dengan pengajaran dan bimbingan dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ismail dan Nabi Ishak berkeluarga, maka Nabi Ismail memiliki 12 putra dan 1 putri yang bernama Mahalat atau Basmat. Sementara Nabi Ishak hanya memiliki anak kembar yang dilahirkan setelah Ishak dan istrinya tua, yakni Is atau Esau dan Nabi Yakub alaihissalam. Esau menikahi Basmat, putri dari pamannya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub menikahi kakak adik putri dari ipar Nabi Ishak, yakni Laban, dan juga menikahi budak-budak dari istri-istrinya. Dari keempat istri Nabi Yakub memiliki 12 putra, yakni Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulun, Yusuf, dan Benyamin. Inilah 12 suku bangsa Israel yang dinisbahkan kepada ayah mereka, yakni Nabi Yakub atau Israel. Sepanjang perjalanan hidup 12 anak dari Nabi Yakub ini, mereka selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadi umat pilihan masa itu. Banyak nabi yang Allah utus bagi mereka untuk mengingatkan dan menjaga keyakinan pendahulu mereka, yakni hanya menyembah Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ibrahim alaihissalam. Kitab Taurat yang diajarkan Nabi Musa jadi rambu-rambu kehidupan mereka. Lalu Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, bahkan ajaran-ajaran para nabi-nabi Tuhan yang tidak ditugaskan menyampaikan kepada orang lain menjadi referensi mereka untuk tetap terjaga dan sadar untuk tidak berbuat dosa kepada El-Shaddai. Namun qadarullah, mereka sebagian besar berlaku zalim dan jumawa kepada sesama manusia. Bahkan walaupun orang itu adalah nabi-nabi Allah, mereka kucilkan dan bahkan ada yang mereka bunuh, seperti Nabi Zakaria alaihissalam dan anaknya Nabi Yahya alaihissalam. Ikhwan manittaba'al huda. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir dari kalangan mereka dengan keajaiban kata kun fayakun. Bunda Maryam hamil tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa hidup sederhana, terpencil dari keramaian karena Maryam mereka cap penzina dan anaknya adalah anak zina. Ketika Nabi Isa menyampaikan dakwahnya, mereka menolak mentah-mentah dan tidak mengakui kenabian dari Nabi Isa alaihissalam. Walaupun Nabi Isa telah menunjukkan irhas, yakni ia bisa bicara saat masih bayi, dan mukjizat yang spektakuler menyembuhkan orang buta bisa melihat,
orang lumpuh bisa berjalan, bahkan menghidupkan orang mati. Tapi Bani Israel adalah bangsa yang besar kepala, merasa pilihan dan mencap semua orang rendah. Para tua-tua dan pemuka agama, orang Saduki, Farisi kelompok cendekiawan, lalu ahli-ahli Taurat, mereka merasa lebih mulia. Qadarullah, bangsa Israel adalah jajahan bangsa Roma. Banyak orang-orang asing hidup di tengah-tengah mereka. Dengan rasa tidak tahu diuntungnya, mereka tetap pongah dan sombong. Ketika pengaruh Nabi Isa alaihissalam mulai bertumbuh, ketakutan akan kehilangan kemuliaan dunia membuat mereka panik. Lalu karena takut kepada bangsa penjajah, mereka bersepakat untuk menyerahkan Nabi Isa kepada penjajah dengan fitnah bahwa Yesua atau Isa alaihissalam telah membuat kumpulan untuk memberontak kepada pemerintah. Sekaligus Nabi Isa mereka katakan mengaku sebagai Raja Israel. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka berpikir lebih baik satu Yesua yang mati ketimbang mereka semua. Hasutan iblis ini memang luar biasa. Tapi itu maunya mereka, bertolak belakang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nya diselamatkan, lalu digantikan dengan orang fasik. Lalu ironisnya, iblis laknatullah mengambil kesempatan saat semua orang berprasangka simpang siur tentang penyaliban. Maka untuk meraih orang semakin banyak ingkar kepada Allah, iblis menyusun rencana. Target iblis kali ini bukan Bani Israel, apalagi suku Yehuda. Tapi kali ini semua manusia akan dia sesatkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tahap pertama yang dilakukan oleh iblis adalah mendatangi jasad orang fasik yang sudah mati. Iblis masuk, lalu mayat si fasik ini pun keluar dari goa pada hari ketiga. Bahkan si fasik ini yang ditunggangi iblis beberapa kali muncul di depan orang banyak, disaksikan orang banyak di tempat umum. Memang ini adalah azab Allah bagi si fasik yang kufur. Karena Allah pernah menyampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu inni munazzilaha 'alaikum faman yakfur ba'da minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Siapa yang kufur di antaramu setelah turun hidangan itu, sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara manusia di seluruh alam. Azab di mana si fasik disiksa oleh orang Romawi, diarak ke tempat penyaliban, dikutuk, ditombak, dikasih racun, lalu mayatnya dimanfaatkan dan ditunggangi oleh iblis, dan akhirnya dituhankan miliaran orang sesat yang menjadikannya tumbal penembus dosa para penyembahnya. Bukankah Allah Maha benar dengan segala firman-Nya? Tidak ada azab yang pernah ditimpakan sebagaimana azab yang ditimpakan kepada yang telah kufur karena telah memakan hidangan yang Allah berikan dari langit. Ikhwan manittaba'al huda. Dakwah Nabi Yesua terus berlanjut. Para sahabat Nabi Yesua tetap setia menjalankan tanggung jawab mereka, menyampaikan ajaran-ajaran Yesua yang termaktub dalam kitab Injil yang diturunkan Allah kepadanya. Para tua-tua, kepala agama, cendekiawan Saduki dan Farisi, dan ahli-ahli Taurat tidak suka dengan dakwah para murid Yesua ini, sehingga penguasa dan pemuka Yahudi menyuruh menghabisi murid-murid Yesua. Dan tokoh paling getol untuk memburu dan menyiksa murid-murid Yesua adalah Saulus atau Paulus. Hal ini memang telah dikatakan oleh Yesua
dalam satu catatan kepada murid-muridnya yang tercatat pada Markus 13:13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Orang model Saulus atau Paulus ini sangat disukai iblis. Banyak para orang Yahudi yang diperdaya oleh iblis sehingga berbuat sombong lagi aniaya kepada orang lain dengan bisikan akan keutamaan yang diberikan Tuhan kepada mereka, membuat mereka sombong dan besar kepala. Mereka memandang rendah bani-bani lain yang hidup berdampingan dengan mereka, bahkan berhasil membuat sebagian besar Yahudi menolak dan mengingkari kenabian Yesua. Ikhwan manittaba'al huda. Demikian dulu kajian kita kali ini, dan pada kesempatan berikutnya insyaallah kita akan melanjutkannya. Assalamu ala manittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.